Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya melihat ada beberapa teman yang baru ya. Shalom, selamat pagi Pak Joni. Ada Ibu Theodor Panjaitan tadi. Saya lihat ada Pak Wahyu, Edi, dan Pak Ferianto ya. Selamat bergabung di dalam Mesbah Forum Dio kita pagi hari ini. Ya, pagi hari ini kita mau mendengar pengarahan pesan Tuhan ya lewat Kak Edilio di dalam kita berkomunitas. Ya, selamat pagi Kak Edi. Pagi, shalom semuanya. Ya, apakah shalom, suara saya jelas, Pak ya, Hardi? jelas Kak Ya. Edi. Silakan. Oke. Puji Tuhan. Ya, saudara, kita mau sama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan. Kita mau menerima equipping, perlengkapan dari Tuhan hari ini. Ya, supaya kita bisa membangun rumah Tuhan. Ingat saudara, Tuhan mau kita hidup di dalam rumah Tuhan, membangun rumah Tuhan, sampai rumah Tuhan boleh saudara mencapai kepenuhannya, ya, mencapai kedewasaannya seperti yang Tuhan mau. Nah, karena itu kita harus mengetahui apakah rumah Tuhan itu, saudara. Ingat, rumah Tuhan itu bukan gedung, ya, gedung gereja itu bukan rumah Tuhan, ya, rumah Tuhan, ya, bukan saudaraku tempat tertentu, acara tertentu, tapi rumah Tuhan adalah komunitas ciptaannya Roh Kudus. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana kita hidup dalam komunitas ciptaannya Roh Kudus, dan kita mau membangun komunitas itu sampai mencapai kepenuhannya. Nah, saudara, ketika minggu lalu kita membahas tentang, ya, saudara mengalami atau berjumpa dengan Kristus, ya, di situ ada satu ayat yang saya bacakan. Saya tidak taruh hari ini, tapi saya mau ingatkan ulang, ya, Yohanes 14 ayat 23 dalam terjemahan, ya, Alkitab, terjemahan saudaraku Alkitab yang hidup, ya, saudara. Nah, di situ saudara dikatakan saudara bahwa kalau Roh Kudus datang, pada saat Roh Kudus datang dikatakan kami. Nah, kami di sini siapa? Tritunggal. Akan datang serta hidup dengan mereka. Ya. Jadi saudara, menurut firman Allah yang hidup, terjemahan ini, ketika Roh Kudus datang, ya, ketika Roh Kudus datang ke dalam hidup kita, maka, ya, dikatakan kami Tritunggal itu akan datang serta hidup dengan mereka. Ya, berarti saudara, waktu kita terima Roh Kudus, saudara, kita itu bergabung dengan Allah Tritunggal. Kami itu, saudara. Sehingga, saudara, ya, kita menghidupi gaya hidupnya Allah Tritunggal. Ya. Nah, Allah Tritunggal itu komunitas yang sempurna. Komunitas yang adalah kasih. Komunitas yang saudara hidup kekal. Nah, saudara-saudara, kalau kita gabung dengan komunitas Allah Tritunggal, berarti saudara, gaya hidup kita akan berubah. Gaya hidup kita tidak akan independen lagi. Gaya hidup kita akan serupa dengan gaya hidup Allah Tritunggal, yaitu komunitas yang sempurna itu, saudara. Nah, saudara, inilah kekristenan. Banyak orang tidak mengerti. Tahukah saudara, kekristenan dimulai dengan bergabung kepada komunitas Allah Tritunggal? Mari kita lihat ayatnya, saudara. Next. Berikutnya. Ya. Kita itu kalau mau jadi murid Kristus, saudara, Matius 28 ayat 19 sampai 20, langkah pertama, saudaraku, adalah kita setelah mendengar Injil, saudara, ya, kita percaya, maka
dibilang begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi setelah orang dengar Injil, saudara, ya, maka respon dia adalah percaya, dan orang percaya itu, saudara, tandanya adalah dia mau dibaptis, ya, saudara. Nah, kalau dia dibaptis itu apa? Dia dibaptis ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara, ini artinya apa, saudara? Ini bukan sekedar formula baptisan, ya. Nah, baptisan itu apa, saudara? Kata baptis itu artinya, saudara, dicelupkan, dibenamkan, ya, atau dengan perkataan lain, dibaptis itu, ya, itu artinya, saudara, kita bergabung, ya, kita menjadi satu, dipersatukan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara. Dengan perkataan lain, saudara, dibaptis itu kita join komunitasnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah, saudaraku, langkah awal yang harus kita ambil setelah kita percaya. Kita mesti dibaptis ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita join komunitas Allah Tritunggal itu, saudara. Ya, jadi saudara, itu langkah awal kekristenan. Ya, banyak orang tidak sadar. Orang pikir, saudaraku, percaya Yesus itu nggak ada kaitannya sama komunitas. Ya, percaya Yesus itu, ya, saya selamat, tunggu Yesus datang, ya, nanti saya hidupnya independen. Nggak bisa. Kalau saudara hidup independen, saudara jangan-jangan belum selamat, saudaraku. Ya, karena orang yang selamat itu dia bergabung ke dalam komunitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baru setelah itu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baru ajar mereka melakukan segala perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan apa, saudara? Perintah Tuhan adalah, saudara, mentaati perintahnya, yaitu up in out. Yang intinya adalah apa, saudaraku? Membangun komunitas. Ya, dan diutus keluar membangun komunitas juga. Itu intinya, saudaraku, perintah Tuhan. Ya, jadi kita bergabung ke komunitas, kemudian, saudaraku, diajar hidup berkomunitas, diajar, saudaraku, bermultiplikasi, ya, sebagai komunitas yang bermultiplikasi. Nah, ini kekristenan. Banyak orang nggak menangkap. Orang pikir kekristenan, oh, terima Yesus secara pribadi, ya, kemudian betul harus secara pribadi kita terima Yesus. Tapi kemudian dia berhenti sampai di situ. Dia pikir, oh, keselamatan itu adalah saya udah terima Yesus, puji Tuhan, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Seperti orang, saudaraku, udah beli tiket, udah check-in, masuk ke dalam ruang apa, saudaraku, tunggu sendirian di situ, nggak bikin apa-apa, nunggu pesawat datang, saudaraku, dan pesawat datang dia pergi, ya. Bukan gitu, kekristenan bukan gitu. Kekristenan itu kita pertama gabung dulu dengan komunitas Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, di komunitas ini kita diajarin apa? Kita diajarin up in out. Ya, up itu apa, saudara? Kita diajarin, ya, kita beribadah bersama-sama dengan komunitas kita. Ya. Yang kedua, kita diajar in. Diajar apa, saudara? Membangun rumah Tuhan bersama-sama dengan komunitas kita, ya. Kemudian out-nya apa? Kita diajar, ya, saudaraku, menjangkau jiwa supaya mereka hidup dalam komunitas bersama kita dan memultiplikasi komunitas kita, ya, saudara, supaya ada komunitas-komunitas yang juga pergi menjangkau, ya, menghasilkan komunitas baru lagi. Nah, saudara, inilah, saudaraku, kekristenan.
ya, tapi kita nggak nangkep. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melakukan ya hal ini, saudara? Bagaimana kita bisa hidup dalam komunitas ciptaannya Roh Kudus ini? Ya, nah, nggak bisa kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, saudara. Nah, ini penting sekali. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Ya, nah, saya mau mengutip kata-kata dari A.W. Tozer. Ya, nah, maaf saya belum terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Ini presentasi saya waktu di Sinergi. Nah, saya langsung kutip bahasa Inggris, saya akan terjemahkan. Ya, A.W. Tozer, seorang revivalist awal abad ini, saudara, ya dipakai Tuhan dahsyat sekali, saudara. Ya, A.W. Tozer ini, saudara, berkata demikian. If the Holy Spirit was withdrawn from the church today, 95% of what we do would go on and no one would know the difference. Nah, saya terjemahkan sepotong-sepotong. Kalau Roh Kudus ya undur dari dunia ini, ya undur dari gereja hari ini, ya gereja hari ini, saudara. Maka 95% dari apa yang kita lakukan akan terus berlanjut dan tidak ada orang yang tahu perbedaannya. Ya, jadi artinya apa, saudara? Kalau Roh Kudus nggak bekerja lagi dalam gereja hari ini, 95% yang apa yang kita lakukan jalan terus. Dan nggak ada orang yang tahu perbedaannya. Orang nggak tahu, Roh Kudus udah undur dari gereja, nggak tahu. Ya, itu 95% dari pekerjaan atau apa yang kita lakukan di gereja. Berarti 95% dari apa yang dilakukan oleh gereja sekarang tidak bergantung kepada Roh Kudus, saudara. Dan gawatnya nggak ada yang sadar. Yang 95% itu nggak sadar bahwa yang dia lakukan tidak bergantung kepada Roh Kudus. Dia jalan terus tanpa tahu perbedaannya. Ngeri nggak, saudara? Nah, tapi dia bilang begini, if the Holy Spirit had been withdrawn from the New Testament church, 95% of what they did would stop and everybody would know the difference. Wow, saudara, kalau Roh Kudus ya undur dari gereja mula-mula, gereja Perjanjian Baru, gereja Kisah Rasul, maka 90% dari apa yang mereka lakukan langsung stop langsung, saudara. Nggak bisa diteruskan. And everybody would know the difference. Orang-orang tahu, wah stop ya, betul stop, benar itu. Karena nggak bergantung ya kepada Roh Kudus, makanya berhenti. Berarti, wow, saudara, ya 95% dari apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula, saudara, itu adalah karena mereka bergantung kepada Roh Kudus. Ngeri nggak, saudara? Ya, ngeri. Hari-hari ini, saudara, kita beribadah, ya, kita ikut kompak, kita, saudaraku, mau taat kepada amanat agung. Tapi, saudara, kita gagal, ya, karena kita tidak bergantung kepada Roh Kudus. Tapi kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan agamawi, ya, tetap beribadah, tetap buka kompak, ya, buka komsel, tanpa kita tahu, kita sebenarnya cuma melakukan kegiatan agamawi, ya, kita sebenarnya cuma melakukan perbuatan yang tidak bergantung sama Roh Kudus. Kita nggak sadar, mengerikan, saudara. Nah, karena itu, saudara, ya, kita tidak bisa hidup dalam komunitas rumah Tuhan kalau tidak bergantung kepada Roh Kudus, saudara. Nah, karena itu hari ini saya mau mengajak kita, ya, kita belajar lagi, saudara, ya, supaya kita jangan salah sangka. Oh, kita pikir kita sedang mempraktekkan, ya, apa, saudaraku,
sedang bergantung kepada Roh Kudus, padahal kita tidak, ya, karena kita hanya melakukan kegiatan agamawi. Nah, karena itu kita kembali harus mempelajari, saudara, ya, apa peranan Roh Kudus dalam membentuk komunitas rumah Tuhan. Nah, saya mau bahas dua hal hari ini, saudara, ya, tentang pekerjaan Roh Kudus dalam komunitas rumah Tuhan. Mari kita lihat. Yang pertama, Roh Kudus itu yang membentuk komunitas rumah Tuhan atau tubuh Kristus. Tanpa Roh Kudus, saudara, kita nggak bisa menjadi rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan itu ciptaannya Roh Kudus, saudara. Ya, itulah hari Pentakosta. Nah, banyak orang tidak sadar apa tujuan Pentakosta. Ada orang hanya berpikir, oh, Pentakosta itu adalah event Tuhan memberikan kita bahasa roh. Saya sudah dapat bahasa roh, puji Tuhan, ya. Nah, saya sudah mengalami Pentakosta. Betul, bahasa roh salah satu karunia yang Tuhan, ya, berikan kepada kita. Kita bisa membangun iman kita. Ya, bagus. Tapi saudara, ya, itu bukan, ya, hal yang paling utama. Hal yang paling utama di hari Pentakosta adalah terbentuknya tubuh Kristus. Ya, kalau saudara baca Kisah 2 ayat 1 sampai 41, ya, itu adalah, ya, sejarah terbentuknya tubuh Kristus, saudara. Kita dibaptis menjadi satu tubuh, ya. Waktu itu orang-orang Yahudi, ya, dan orang-orang yang saudaraku udah percaya dibaptis ke dalam tubuh, saudara. Itu adalah penggenapan dari roti Pentakosta. Lihat gambar sebelah kiri, saudara. Roti Pentakosta bentuknya seperti ini, saudara. Ya, setiap hari Pentakosta umat Tuhan harus membawa 2 roti, ya, kepada imam. Nah, kemudian imam ini, saudara, menyatukan kedua roti ini, ya, mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban unjukan. Itu dalam, ya, Imamat 23 17 sampai 22. Nanti saudara lihat, ya, di situ dikatakan, saudara, ya, dia imam itu, ya, mempersembahkan roti ini sebagai korban unjukan, ya, diunjuk kepada Tuhan. Kenapa 2 roti, saudara? Ya, ini bicara tentang 2 golongan yang tidak bisa bersatu sebelumnya. 2 golongan ini selalu bermusuhan. Tapi di hari Pentakosta, mereka dipersatukan menjadi satu tubuh. Makanya roti itu sering mengumpamakan tubuh. Inilah tubuhku, ya, roti ini, saudara. Ya, 2 tubuh yang bermusuhan sebelumnya. Siapa itu, saudara? Ya, orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Sunat atau tidak bersunat. Ya, apalagi saudaraku, ya, barbar atau skit. Kita boleh tambahkan pria atau wanita yang suka bermusuhan, gender, ya kan? Terus apalagi kita bisa tambahkan Jawa atau Batak, saudaraku, Chinese atau Korea, saudaraku, ya. Nah, kita, saudaraku, kalau bermusuhan, ya, tapi di dalam hari Pentakosta, kedua roti, kedua tubuh yang tidak bersatu ini dipersatukan menjadi satu tubuh, dibaptis menjadi satu tubuh, dan diberi minum oleh roh yang sama. Itu kata 1 Korintus 12, ya, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Jadi, saudara, Roh Kuduslah yang membentuk tubuh Kristus. Makanya kalau kita, ya, tidak bergantung kepada Roh Kudus, kita tidak mungkin, saudaraku, hidup dalam tubuh Kristus dan membangun tubuh Kristus. Kita tidak mungkin hidup dalam rumah Tuhan dan membangun rumah Tuhan. Kita tidak mungkin, saudaraku, hidup dalam komunitas dan membangun komunitas rumah Tuhan.
Saudara, makanya kita perlu bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus memang hidup di dalam rumahnya, yang adalah komunitas orang percaya, saudara. Ya, nah, saudara, ini penting. Roh Kudus hidup di dalam rumahnya. Ya, dia menjadikan kita rumahnya. Makanya kalau kita nggak bergantung kepada Roh Kudus, kita nggak bisa ya hidup sebagai komunitas rumah Tuhan. Nggak bisa. Ya, saya mau tanya saudara, kompak-kompak saudara, ya sudah jadi kompak komunitas rumah Tuhan nggak? Ya, kalau belum, ya gampang saudara. Belajarnya dari mana Pak Edi? Ya belajarnya dari Roh Kudus. Kita bergantung kepada Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan memampukan kita, saudara, untuk kita bisa hidup dalam komunitas rumah Tuhan. Ya, nah bukan hanya itu, saudara. Next kita lihat yang kedua, ya, Roh Kudus yang memberi kemampuan untuk membangun rumah Tuhan. Ya, itu Roh Kudus, saudara. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita nggak bisa membangun rumah Tuhan. Nggak bisa. Ya, jadi kita mesti belajar, saudaraku, ya, membangun rumah Tuhan dengan mengandalkan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus yang membaptis kita ke dalam rumahnya, ke dalam tubuhnya, dia juga yang memberi minum, ya, supaya kita diberi minum di rumahnya. Ya, minuman itu apa, saudara? Kalau kita baca konteksnya, minuman itu adalah manifestasi ya pekerjaan Roh Kudus atau yang disebut karunia manifestasi Roh Kudus, saudara. Dia memberi kita minum, ya. Nah, kita minum dari mana? Kalau saudara baca 1 Korintus 12 ayat yang ke-11, ya, ayat 7 dan 11, ya, dia memberi minum kita melalui orang lain. Jadi kita saling memberi minum. Kita nggak bisa minum sendiri, saudara. Jadi minuman itu artinya gini, ya, saya minum dari saudara-saudara saya yang mengalirkan aliran air kehidupan. Saya minum dari situ. Nah, ketika saya juga mengalirkan aliran air kehidupan, saudara saya yang lain minum. Jadi dengan perkataan lain, kita saling memberi minum. Ya, nah itu dia, saudara, saling. Nggak bisa cuma saya sendiri. Ya, saya sendiri datang ke gereja, saudara, datang ke komunitas, ke kompak, ke komsel, ya, tapi saya nggak mau dengerin orang lain. Saya datang, saya minum sendiri. Nggak bisa. Saya minum dari apa yang orang lain sharing. Saya minum dari apa yang orang lain bagikan. Karunia-karunia yang dimanifestasikan. Nah, di situ saya minum, saya dibangun. Ya, jadi saya nggak bisa membangun manusia roh saya, ya, sendirian, nggak bisa. Ya, memang kita harus mulai dari saya. Nah, itu betul, Pak Lukas suka ingetin, mulai dari saya, betul. Mulainya mesti dari saya. Bangun rumah Tuhan itu. Tapi saya nggak bisa sendirian, saudara. Ya, saya nggak bisa membangun manusia roh saya sendirian. Saya perlu orang lain, ya, yang dipakai Tuhan memanifestasikan air kehidupan itu, sehingga saya minum, saya juga dibangun. Nah, tapi saudara, kita sendiri harus ya mengalirkan juga air kehidupan. Nah, makanya mulai dari saya. Kita membagikan air kehidupan yang Tuhan manifestasikan lewat saya untuk membangun orang lain. Jadi saling berkaitan, saudara. Ya, saya minum dari karunia yang dimanifestasikan orang lain buat saya. Saya juga memanifestasikan karunia Tuhan, manifestasi Roh Kudus untuk membangun orang lain. Saling membangun, saudara. Nah, ini dia, saudaraku, rumah Tuhan. Ya, jadi itulah yang Paulus nasihatkan gereja Korintus, saudaraku. Nah, makanya
dia nasihati karena gereja Korintus itu, saudara, nggak mengerti bagaimana membangun rumah Tuhan. Mereka nggak mengerti, saudara. Ya, mereka pikir, saudaraku, gereja itu kumpulan yang sama seperti ya kumpulan sosial lainnya. Nggak ada bedanya sama klub Kristen, ya, atau klub apapun lah, klub sepak bola, ya, klub olahraga, klub belajar bahasa Inggris, bukan, ya. Saudara Paulus jelasin apa itu gereja. Ya, nah mereka nggak ngerti gereja itu, saudara, adalah komunitas tubuh Kristus. Nah, maka dia mulai jelaskan dari pasal 11. Nah, kita lihat review aja ya. Pasal 11 dia jelaskan, saudara, ya, gereja itu apa? Gereja itu komunitas tubuh, ya, yang berkaitan seorang dengan yang lain, ya, yang hidup, ya, terikat janji, ya, kita mesti saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, kita nggak diskriminasi. Nah, orang Korintus, saudaraku, ya, dia diskriminasi. Waktu makan perjamuan kudus, mereka menghina seorang akan yang lain. Ya, kalau orang miskin dihina, udah nggak usah nunggu dia, kita makan duluan aja. Paulus bilang, apakah kamu nggak punya rumah, ya, di mana kamu bisa makan sendiri? Kamu harus menantikan seorang akan yang lain. Nggak apa-apa, dia orang miskin. Udah biarin aja. Ya, kita orang kaya yang berkuasa di gereja. Kita makan dulu. Wow, saudara, kalau kita menghina anggota tubuh Kristus yang paling hina, saudara, yang paling, artinya, saudaraku, yang paling tidak berarti dianggap, ya, kita menghina Kristus loh, saudara. Ya, kita menghina Kristus. Kalau kita nyakitin orang lain, saudara, kita menyakiti Kristus. Ya, makanya, ya, Tuhan bilang begini, kalau kamu makan perjamuan, periksa dirimu, uji dirimu, ya, kamu kepahitan nggak sama orang, rasis nggak, diskriminasi nggak, ya, kamu saling membenci nggak, ya, kamu saling menyakiti nggak, ya. Nah, Tuhan bilang, kalau kamu saling menyakiti, kamu menyakiti Kristus. Kamu tidak tahu perjamuan ini bukan lambang, bukan. Ini kamu makan roti ini, kamu benar-benar bersekutu dengan tubuh Kristus secara pribadi maupun korporat. Jadi kalau kamu makan roti ini, kamu bersekutu dengan tubuh Kristus. Nah, kalau kamu bersekutu, masa kamu saling menggigit, masa kamu saling menyakiti? Ya, kalau kamu bersekutu, tandanya kamu sayang kan satu dengan yang lain. Ayo, kalau kamu saling membenci, kamu saling menyerang, kamu saling menghina, bertobat dulu. Bertobat, kata Paulus. Ya, karena kalau kamu nggak bertobat, kamu makan tubuh Kristus ini, makan roti ini, kamu menyakiti Kristus. Ya kan? Kamu ambil pisau, sama dengan kamu ambil pisau, kamu sayat-sayat tubuhnya Kristus. Saudara, kalau ada orang mau ancam saya, menyayat tubuh saya dengan pisau, saya mau tanya saudara, ya, saya kira-kira bela diri nggak, saudara? Bela diri. Ya, saya akan bela diri. Ya, saya nggak akan biarkan dia sayati, ya, sayat tubuh saya. Saya akan pertahankan tubuh saya. Karena itu tubuh saya. Nah, sama, saudara. Kalau Kristus disayat-sayat terus, saudara, kira-kira Kristus mempertahankan diri nggak? Oh, bukan cuma mempertahankan diri, saudara. Dia akan balik mendisiplin, saudara. Ya, dia akan balik mendisiplin, saudara. Ya, seperti bapak yang mendisiplin anaknya. Ini anak kurang ajar. Saya harus ajar dia. Ya, maka Kristus akan, saudaraku, mendisiplin saudara. Nah, disiplinnya bisa dari yang ringan sampai yang paling parah. Makanya dia bilang, ya, jangan kaget, kata Paulus, kalau kamu makan perjamuan sambil menyayat-nyayat tubuh Kristus,
merusak tubuh Kristus, menghina, merendahkan, menyakiti tubuh Kristus, oh, Kristusnya marah, saudara. Jangan pikir Kristus nggak bisa marah, saudara. Itu teologi apa itu? Ya, Kristus sentimental itu. Kristus itu, saudaraku, marah, bisa marah sama kita. Marah sama saudaraku kalau saudara menyakiti dia terus. Ya, nah, makanya Paulus bilang, jangan heran kalau kamu nggak menguji diri, banyak di antara kamu, banyak, bukan dikit, banyak yang lemah, ya kan, sakit, bahkan bisa saudaraku, mati. Wow. Nah, gereja Korintus nggak ngerti ini, dia pikir ya saudara, komunitas orang percaya itu komunitas biasa kayak klub aja, ya kan, kayak klub, ya kita join klub gimana sih? Nah, itu dia saudara. Makanya Paulus jelasin, kamu harus ngerti, ya. Nah, tubuh Kristus tuh, kita itu anggota tubuh Kristus, komunitas rumah Tuhan. Nggak main-main loh kita di dalam tubuh, saudara. Ya, kita harus hidup di dalam tubuh dengan benar, saudara. Ya, jangan saling menyakiti, saling melukai. Ya, nah, justru saudara, perjamuan kudus adalah obatnya. Ketika kita makan perjamuan kudus dengan benar, dengan pengertian yang benar, wow, kompak saudara, sembuh dari penyakit-penyakit yang tadi itu saling menyakiti, luka-luka, justru jadi sembuh. Makanya kalau saudara makan perjamuan dengan benar di komunitas, terjadi kesembuhan, ya, terjadi pemulihan, terjadi bahkan ada yang udah ya kena saudaraku, hukuman yang keras itu, di mana dia saudaraku mestinya mati, bisa nggak jadi mati. Makanya saudaraku, kalau kita makan perjamuan sambil memeriksa diri kita bisa saudaraku sembuh dari penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian karena kita menghina tubuh Kristus, saudara. Mari saudaraku, ya, justru obatnya adalah perjamuan. Nah, tadi saudara makan perjamuan, saudara sungguh-sungguh nggak? Memeriksa diri nggak? Ya. Nah, saudara, ini penting. Ya, itulah 1 Korintus 11. Gereja Korintus nggak ngerti bahwa mereka itu komunitas tubuh, komunitas rumah Tuhan yang harus serius. Ini bukan klub, sekedar klub. Oke. Kemudian saudara, ya, maka dia kemudian menjelaskan tentang pentingnya karunia-karunia roh bekerja di dalam tubuh, saudara. Maka kita sekarang beralih ke 1 Korintus 12. Nah, kita lihat makanya di 1 Korintus 12, dia mulai terangkan, ya, kenapa di dalam pertemuan tubuh Kristus, kita selalu harus ada manifestasi karunia-karunia Roh Kudus. Karena dia bilang, nah ini saya nggak taruh ayat 1 mulai, dia bilang karena dulu kamu ketika belum mengenal Allah, kamu tertarik kepada berhala-berhala yang padahal mati berhalanya. Ya kan? Artinya gini, kamu dulu datang ke kuil menyembah berhala, berhalanya mati, nggak bisa ngomong. Kok sekarang kamu menyembah Allah yang hidup, ya, kamu nggak sadar Allah yang hidup itu bisa ngomong, ya. Nah, dia ngomong lewat apa? Lewat karunia-karunia, ya. Makanya kamu harus praktek karunia-karunia tapi dengan benar, ya. Nah, nggak ada orang yang berkata yang percaya Yesus itu Tuhan, ya, tapi berkata terkutuklah Tuhan. Ya, itu nggak benar, mesti diuji. Ya, karunia manifestasi Roh Kudus itu mesti diuji. Ya, ada yang nggak benar juga, ya, kata Paulus. Nah, tapi penting karunia Roh Kudus itu. Itu maksudnya, saudara. Dia benerin mereka. Dia bukan nggak setuju dengan karunia Roh Kudus. Justru dia bilang harus praktek karunia Roh Kudus dengan benar.
Supaya apa? Nah, ini dia. Supaya tubuh dibangun. Jadi tubuh Kristus dibangun lewat karunia-karunia, saudara. Karunia manifestasi Roh Kudus, karunia motivasi, ya, karunia pelayanan. Maka di dalam ayat 4 sampai 6 dia terangkan 5, 7, 9 itu. Ya, makanya tiap kali kamu ketemu, kamu harus sadar, ya, itu ada 5 pelayanan. Pelayanan apostolik, profetik, ya, pelayanan apa? Ya, pelayanan penggembalaan, pelayanan pengajaran dan penginjilan. Kamu mesti ingat ada 5 pelayanan. Tiap kali kamu ketemu, ya, itu ada 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Ya. Dan ada 7 karunia motivasi. Semua karunia baik yang dari Yesus 5 pelayanan, baik yang dari Roh Kudus 9 karunia Roh Kudus maupun 7 karunia dari Bapa, ya. Bapa, Anak, Roh Kudus semua memberi karunia. Nah, itu mesti dipakai untuk bangun tubuh, bangun rumah Tuhan. Jadi makanya Paulus tekankan penting sekali, ya, bagaimana caranya praktek karunia-karunia ini. Nah, ingat dia bilang tiap-tiap orang, khususnya karunia Roh Kudus, ya, tiap-tiap orang diberikan manifestasi Roh Kudus, penyataan Allah. Nah, ini gunanya buat apa? Supaya melalui kamu orang lain minum, ya. Nah, melalui orang lain kamu minum. Jadi kita saling memberi minum di dalam tubuh Kristus. Nah, kalau kita tidak minum, ya nggak mungkin, saudaraku, kita sehat. Ya, nah, kita minumnya dalam tubuh, kata Paulus. Kamu nggak bisa jadi orang Kristen independen. Kalau kamu independen, nggak pernah ikut kompak, nggak pernah ikut komsel, ya matilah kamu lama-lama karena nggak minum. Iya kan? Kalau kita benar lahir baru, saudara, kita pasti mau dan senang hidup dalam tubuh Kristus. Ya, dan kita minum dari situ. Dari mana? Dari sesama kita. Kita saling memberi minum. Baru kita sehat dan bertumbuh, saudara. Itu 1 Korintus 12. Ya, nah, orang Korintus nggak ngerti. Dia pikir, oh, kekristenan itu sama kayak dulu waktu mereka masih pagan. Ya, mereka pikir kekristenan itu datang ke tempel, datang ke bait, apa itu, saudaraku, kuil, ya, datang ke kuil, ya. Nah, tempat tinggalnya Tuhan itu di kuilnya. Ya, mereka datang ke situ, saudara, padahal Allahnya mati. Ya, kata Paulus, mati Allahnya. Ya, nggak bisa ngomong, tapi kamu tertarik, kamu ke sana, ke kuil-kuil. Ya, kamu tahu nggak, kata Paulus, kita nggak ke kuil. Karena rumah Tuhan bukan di gedung. Rumah Tuhan di komunitas ketika kamu berkumpul. Nah, makanya dia ngomong soal berkumpul. Ketika kamu berkumpul, ya, ketika tubuh Kristus berkumpul, karunia-karunia mesti bekerja. Ya, 5, 7, 9 mesti bekerja. Saya mau tanya, komsel saudara masih bekerja nggak karunia-karunia? Atau kita kumpul nggak ada bedanya sama klub lain? Nggak ada bedanya, ya. Nah, makanya orang Kristen hari-hari ini jauh sekali, saudara, gaya hidupnya. Kita nggak praktek karunia-karunia, kita datang diem aja, saudaraku, dengerin khotbah aja. Ya, kita datang untuk enjoy, kayak klub. Kan gue udah bayar, ya, enak aja lu suruh gue aktif. Gue mau datang nggak? Gue mau diam-diam aja, menikmati suasana. Wah, itu dia Kristen Korintus itu, saudara, nggak ngerti. Nah, kemudian Paulus juga ingetin, ya, supaya kamu nggak ngaco karunia-karunianya. Makanya karunia itu mesti digerakkan oleh kasih. Ya, tidak boleh karunia tidak digerakkan oleh kasih. Ya, kalau karunia tidak digerakkan oleh kasih, nah dia bisa misuse. Ya, bisa jadi menyimpang. Ya, karunia tidak untuk membangun tubuh, bahaya sekali, saudara. Karunia untuk menunjukkan saya sakti, saya hebat, ya. Itu bahaya.
Makanya jangan pernah gunakan karunia di luar konteks untuk membangun tubuh, saudara. Jangan. Ya, kalau untuk itu, ya saya dorong saudara jangan. Karena lama-lama saudara jadi nenek sihir. Oke? Saudara akan jadi praktek karunia di luar konteks bangun tubuh, akan jadi dukun Kristen. Oke? Nah, tolong ini diperhatikan, saudaraku. Banyak sekarang udah jadi dukun-dukun Kristen. Ya, ramal ini nggak jadi, ramal itu nggak jadi, ya, ngomong ini, ya, nggak taunya nggak jadi, nggak sadar lagi, udah nggak jadi, nggak ngaku dosa lagi. Ingat saudara, kalau kita ramal sesuatu nggak jadi, kita nggak bertobat, jangan-jangan kita nabi palsu, saudaraku. Alkitab bilang nggak boleh, saudara. Ya, justru nabi itu dicek lewat apa yang dikatakannya itu jadi nggak. Kalau nggak jadi, ya kita mesti bertobat, saudara. Ya, makanya tolong jangan ramal-ramal. Ya, kalau saudara bukan orang yang dipanggil Tuhan, memang ada khusus karunia nabi. Ya, jangan jodoh-jodohin orang ya di Komsel, Kompak. Menurut Tuhan, kamu kawin sama si Anu. Yang lebih parah lagi, kata Tuhan, kamu harus kawin sama saya. Wis, kalau ada yang begitu, tolong laporkan ke Pak Hadi. Ya, nanti kita tengking sama-sama, oke, saudara? Perlu pelepasan orang itu. Ya, nah, karunia bukan untuk jodohin orang, ya, meramalkan, apalagi untuk perang nubuat. Waduh, ini nggak boleh, saudara. Ya, karunia nggak boleh untuk dipakai buat perang. Masa anggota tubuh perang sama anggota tubuh? Ya kan? Pernah lihat anggota tubuh saudaraku bawa pisau dua-duanya tikam-tikaman? Pernah? Pernah? Pernah lihat gitu? Ya, pernah. Di mana? Di rumah sakit jiwa, ya. Saudara, nggak ada nubuat buat perang-perangan apaan. Ya, nah, makanya orang yang dipakai karunia harus digerakkan oleh kasih. Makanya pasal 13 dia membahas tentang kasih. Nah, jangan salah. Paulus bukan berkata karunia nggak penting, kasih yang paling penting. Enggak. Maksudnya gini, kalau kamu dipakai karunia tapi tidak digerakkan oleh kasih, nah karunia yang kamu ucapkan itu atau yang kamu dipakai itu ya sia-sia, ya kan? Karena dia harus digerakkan oleh kasih. Ya, jadi kamu sekalipun punya karunia tapi tidak digerakkan oleh kasih, percuma. Tapi bukan berarti nggak perlu karunia. Nah, ini banyak orang salah. Saya yang penting kasih, tidak perlu karunia. Nggak bisa, saudara. Ya, karunia itu bukan replacement-nya. Kasih itu bukan replacement-nya karunia, bukan. Bukan Paulus ngomong gini, oh karunia nggak penting ya, kasih paling penting. Jadi nggak perlu karunia, praktek kasih aja. Enggak, bukan gitu, Bung, bukan. Maksudnya gini, karunia penting, tapi karunia harus digerakkan oleh kasih. Nah, jadi marilah kamu harus digerakkan oleh kasih, tapi praktek karunia dengan benar. Yang digerakkan oleh kasih, baru dia membangun. Baru dia membangun. Makanya pasal 14 dia lanjutkan praktek karunia-karunia dengan benar. Nah, itu pasal 14 itu juklaknya. Bagaimana praktek karunia-karunia dengan benar, saudara, yang sudah digerakkan oleh kasih. Ya, nah itu 1 Korintus 14. Lahirlah apa, saudaraku? Ya, lahirlah liturgi gereja. 1 Korintus 14 ayat 24 sampai 26. Nah, inilah liturginya gereja. Ya, kalau gereja kumpul ini dia. Dan dalam masing-masing kamu mempersembahkan sesuatu. Apa sesuatu itu? Ya, yang seorang mazmur, ya, yang lain pengajaran. Ya, ada penyataan roh, ya, tafsir bahasa roh, ya, tapi hendaklah semuanya dipergunakan untuk membangun. Nah, kembali lagi membangun,
Ya, untuk membangun itu motifnya kasih. Kasih membangun, pengetahuan saudaraku membesarkan diri. Ya, jadi kamu harus motifnya kasih. Kalau orang punya kasih, karunia-karunia itu jadi efektif. Dia akan membangun tubuh, saudaraku. Ya, membangun tubuh, membangun apa? Komunitas rumah Tuhan. Wow. Ya, saudara, mari kita praktekkan ini dalam hidup kita. Nah, saudara, sekarang kesimpulannya saya bahas ya. Jadi, saudara, apa yang kita perlu lakukan ya kalau kita mau, saudaraku, ya menjadi orang yang membangun rumah Tuhan ya. Apa yang kita mesti lakukan? Next. Nah, dimulai dari saya. Ya, kita mesti mulai dari saya. Dimulai dari saya, tapi dalam kompak. Ingat, dimulai dari saya bukan berarti saya sendiri aja. Ya nggak bisa. Dimulainya memang harus dari saya, tapi dalam kompak, saudara. Ya, itu dia. Dimulai dari saya dalam kompak. Ya. Nah, lihat gambar ini, saudara. Kita mesti mengandalkan Roh Kudus. Ya, kita harus mengandalkan Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kuduslah yang ya menciptakan tubuh atau komunitas rumah Tuhan, dan Roh Kuduslah yang membangun rumahnya atau tubuh Kristus melalui kita. Ya, jadi kita harus mengandalkan Roh Kudus. Ya, caranya gimana? Taat aja, saudara. Taat aja. Ya, ketika kita taat, kita, saudaraku, akan dipakai, diurapi oleh Roh Kudus untuk kita, saudara, bisa hidup di dalam rumah Tuhan dan membangun rumah Tuhan. Nah, gimana caranya? Ingat, up, in, out. Saya belum selesai membahas up, in, out. Karena ini adalah esensinya gereja. Jadi kalau ditanya, Pak Edi, hidup saya sehari-hari, apa yang saya lakukan? Ya, kalau saya mau ya membangun komunitas rumah Tuhan. Ya, saya mau hidup dalam komunitas rumah Tuhan. Ya ini, kamu lakukan up, in, out ini. Ya, caranya gimana? Up-nya apa? Bersama kompak kita beribadah. Ya, ingat saudara, ibadah itu ya kita lakukan mulai dari saya, tapi harus bersama dengan kompak. Ya, nggak bisa cuma saya sendiri. Ya, tapi mulai dari saya. Saya beribadah, tapi bersama dengan kompak. Ya, nah, saudara, ketika kita bersama, maka saudara kita akan mengalami ya transformasi yang luar biasa. Itulah Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 itu bukan independen sendirian, bukan. Ya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu ya, kamu saudara atau kalian ya, itu jamak saudara, supaya kalian mempersembahkan tubuh-tubuh kalian ya, tubuh-tubuh kalian jamak sebagai satu persembahan yang hidup. Nah, ini dia. Kuncinya di sini, saudara. Jadi Roma 12 ayat 1 itu bersama maksudnya. Kamu bersama-sama mempersembahkan tubuh-tubuh kamu masing-masing menjadi satu tubuh. Satu persembahan yang hidup. Ya, living sacrifice. Jadi satu persembahan yang kudus, bukan banyak persembahan yang kudus. Satu. Ya, jadi para teolog ya hampir semuanya menafsirkan ini adalah ibadah bersama, saudara. Roma 12 ayat 1 itu. Yaitu bukan ibadah sendiri-sendiri. Betul, harus mulai dari sendiri, tapi itu konteksnya bersama-sama, saudara. Ya, kita mesti bersama dengan kompak kita. Ya, kalau komsel terlalu besar, saudara. Bersama dengan kompak kita. Ya, kita beribadah tiap hari. Ya, bukan berarti nggak boleh bersama dengan komsel kita, bisa. Tapi kan susah. Ya, kalau lebih besar jumlahnya susah. Tapi kalau kompak kecil lebih mudah. Ya, kita bersama-sama beribadah. Ya, beribadah itu apa?
kita semua secara bersama-sama, ya, tapi dimulai dari saya, mempersembahkan tubuh-tubuh kita, ya saudara, supaya dipakai menjadi satu korban yang hidup. Kita bergerak bersama sebagai tubuh, ya, kita sebagai komunitas mempersembahkan diri kita sebagai satu komunitas yang akan dipakai Tuhan, satu komunitas tubuh yang akan, saudaraku, ya, menjadi alat kebenarannya, saudara, sehingga nanti, saudara, ketika dunia lihat kita, saudara, ya, mereka bisa melihat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, itulah, saudaraku, ya, hal yang pertama, hubungan dengan Tuhan di atas, ya, ke atas. Kedua, bersama kompak kita membangun rumah Tuhan. Nah, saudara, jadi kita mesti bersama dengan kompak membangun rumah Tuhan. Ya, jadi kompak itu kan unit dasarnya rumah Tuhan, saudara. Ya, unit terkecilnya tubuh Kristus, ya kan? Jadi itu sebabnya, saudara, kita mesti mulai dengan kompak kita dulu. Ya, kita, saudaraku, saling membangun. Ya, kompak kita, saudara, mesti concern seorang akan yang lain. Ya, tadi ada yang doa batu-batu hidup, ya, Pak Hadi tadi doa. Ya, jadi misalnya saya, ya, Pak Lukas, kemudian ada Pak Tirto, ada Pak Iwan, kami berempat misalnya, ini contoh aja, saudara. Ya, kami berempat biasanya ini yang kami lakukan, saudara. Kalau kami ketemu, saudara, itu minimal seminggu sekali, ya, tapi kami sering ketemu, ya, saudara. Nah, kalau waktu kami ketemu, ya, saya, ya, saudaraku, dilayani oleh 3 saudara saya. Ya, mereka mau tahu hidup saya bagaimana, saudara. Saya pertumbuhan rohaninya bagaimana, spiritual journey-nya. Mereka harus tahu, saudara. Ya, kalau spiritual journey saya ada problem, ya, mereka akan, saudaraku, tolong saya supaya saya bisa bertumbuh lebih lagi dalam perjalanan rohani saya. Ya, kemudian saya, saudara, kemudian misalnya Pak Tirto. Nah, Pak Tirto, dia terbuka, dia cerita, ya, bagaimana keadaan rohani dia, bagaimana, saudaraku, hubungan dia dengan istri dan anak, ya. Nah, dia cerita. Nah, kami semua dengerin, saudara, dan kami bangun dia, saudara. Masalah dia dengan istri, masalah dia dengan anak adalah bagian dari masalah kami. Ya, kami doakan, kami concern, kami perhatikan, ya, saudaraku. Kemudian spiritual journey-nya dia. Kalau dia stuck, tidak bertumbuh, tanggung jawab kami bertiga. Ya, kami harus tolong dia, saudara. Nah, inilah terjadi saling. Nanti Pak Lukas sama, dia terbuka, dia cerita. Ya, apa pergumulan dia, saudara? Apa yang Tuhan sedang ajarkan dia? Ya, dia sedang mau kemana dalam spiritual journey-nya? Ya, kalau dia ada problem dengan rumah tangganya, saudara, ya, itu menjadi concern kami semua, karena itu bagian dari masalah kami. Kami doakan, kami jadikan PR, terus berdoa. Ya, dia sampai di mana pertumbuhan rohaninya. Kalau dia stuck, itu tanggung jawab kami. Nah, ini dulu, saudara, kami berempat praktekkan itu. Itulah membangun rumah Tuhan. Ya, jadi kita, saudaraku, kompak kayak gitu. Jangan kompak hanya kumpul sharing-sharing firman. Ya, nggak salah sharing firman, tapi bukan sampai di situ aja. Kita mesti, saudaraku, ya, menjadi komunitas yang saling terikat janji. Bahwa kami akan saling mengasihi apapun keadaannya. Kami tidak akan pernah menyerah dengan saudara kami. Ya, itulah, saudaraku, kompak. Ya, nah, itu kompak itu sendiri adalah unit terkecil dari tubuh Kristus. Maka mereka harus saling membangun. Baru bersama-sama dengan kompak kita bisa di Komsel membangun yang lain-lain. Ya, nah, waktu di Komsel kita membangun yang lain lebih luas lagi, saudaraku. Ya, kita tolongin kompak-kompak lain yang belum bertumbuh, kompak-kompak lain
yang masih pergumulan dalam perjalanan rohaninya. Kita tolong mereka. Bersama kompak kita membangun rumah Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir, out-nya sekarang. Kita nggak boleh hanya in. Kita secara simultan juga mesti praktek out. Nah, bagaimana praktek out? Bersama kompak kita praktek amanat agung. Jadi amanat agung itu nggak sendiri-sendiri, saudara. Oh, kamulah muridkan orang sendiri. Enggak. Bersama kompak kita muridkan orang lain, saudara. Bersama kompak kita padukan semua karunia menjangkau jiwa. Kita padukan semua karunia, saudara, memuridkan orang. Kita padukan semua karunia, saudara, untuk bermultiplikasi. Ya, bayangkan, saudara, kalau semua karunia bekerja dalam melaksanakan amanat agung, memenangkan jiwa, memuridkan orang, pasti dong multiplikasi terjadi, saudara. Multiplikasi kompak terjadi, ya, sehingga kita bisa merintis lagi komsel baru. Nah, saudara, mari kita praktek ini, ya, up, in, dan out. Dimulai dari saya, ya, dalam kompak. Puji Tuhan, saya berdoa supaya kebenaran ini, ya, boleh saudara tertanam dalam pikiran kita, ya, dan kita dengar ulang-ulang supaya saudaraku kita boleh mempraktekkannya dalam hidup kita. Puji Tuhan, itu yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Ya, Kak Edi. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung open mic ya. Mungkin sesuatu hal yang dialami atau praktikal ya. Silahkan, saya beri kesempatan, bisa open mic, dan bisa langsung bertanya. Ya, sambil menunggu mungkin saya bertanya terlebih dahulu ya. Ya, ini kemarin juga kita baru ketemu ya Kak dengan teman-teman tim PKS. Saya mewakili aja ya pagi hari ini mungkin bertanya bagaimana kalau ketika teman-teman Komsel ada yang lagi nggak semangat gitu ya Kak. Komsel datang sih, cuma apa itu namanya nggak buka video, terus dipanggil juga nggak buka mic, gitu ya. Apa namanya? Karena kan Komselnya masih online ya dari hari ini. Nah, kira-kira bagaimana, Kak Edi, cara kita bergantung dengan Roh Kudus untuk ya ini Komsel yang dalam kondisi seperti ini, Kak? Ya, puji Tuhan dia masih mau datang, ya. Itu modal yang bagus. Kalau udah nggak mau datang, nah itu lebih parah ya. Jadi kalau dia mau datang, puji Tuhan ya, kita layani dia ya. Misalnya dia nggak mau buka video, ya justru jadi lebih tajam kan karunia-karunia kan. Kita sampaikan pesan Tuhan, bangun dia, kuatkan dia, ya sehingga nanti dia merasakan ya kan, oh ya loh, saya dibangun loh di dalam komunitas ini. Nah, akhirnya orang itu kalau connect sama komunitas, saudara, dia pasti revival. Amin. Ya, problemnya orang itu biasanya revival itu hilang dari dirinya karena dia udah nggak connect sama komunitas. Ya, dia mengisolasi dirinya biasanya. Ya kan? Betul nggak? Coba kalau tangan saya, saudara, diikat pakai kawat, ya 7 hari gitu. Waduh, matilah pas lama-lama tangan saya kan. Nah sama, kalau kita anggota tubuh, kita nggak bisa hidup tanpa diberi minum itu kan. Dan memberi minum. Mungkin ada waktunya orang karena dia dalam kepicikan, ada masalah. Ya dia, jadi orang kalau ada masalah, saudara merasa, aduh, gua nggak mau lah ada di dalam komunitas, ya pengennya isolasi kan gitu kan. Nah waktu dia isolasi itu iblis serang dia, saudara. Iblis selalu menyerang orang yang domba yang sendirian, serigala kan selalu menyerangnya begitu. Jadi kita perlu tolong saudara-saudara kita itu. Jadi kalau saya sih jawabnya bersyukur dia masih mau datang ya. Jadi ya udah kita doain, kita layani.
Dan saya percaya ya karunia-karunia Tuhan dahsyat ya bisa membawa dia untuk breakthrough ya. Oke. Amin ya. Terima kasih Kak buat semangatnya. Ya. Pak Merianto ada buka video, apa ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silahkan bisa. Belum Pak Hadi. Oke, ya. Ya silakan Bapak Ibu, apakah masih ada? Silahkan kalau ada sebelum kita akan akhiri ya pertemuan kita pagi hari ini. Pak Hadi, ya. Ada teman-teman tadi baru hadir. Apakah mereka limpahannya dari penjangkauan yang hari Sabtu kita lakukan? Ya Kak Edi. Ya. Tadi ada beberapa yang saya tahu memang dari hari Sabtu. Ya, Bapak-Bapak ataupun mungkin Ibu ya, khususnya Bapak yang baru bergabung, kami menyambut Bapak-Bapak dan Ibu. Ya, senang ada di Koramdeo pagi hari ini. Nah, kami mendorong Bapak-Bapak yang belum pernah ikut camp Pria Sejati, ikut hari Sabtu ini. Ya, Bapak-Bapak atau saudara-saudara akan sangat diberkati. Memang ibu-ibu maaf, ya ibu-ibu nggak boleh ikut kalau campnya. Nanti minggu depan bulan depan kita ada camp buat wanita ya. Nah, biasanya gini Pak Hadi, kalau kita bikin camp pria ya, kalau kita bikin camp wanita atau acara wanita lah, pria jarang loh yang mau ikut, ya kan? Jarang. Ya, tapi kalau kita bikin acara pria ya, itu wanita mati-matian mau ikut, heran sekali ya. Saya pernah camp Pria Sejati ya, waktu habis khotbah saya jalan ke atas saudara, di tempat biasanya kan ada balkon, ada perempuan di situ ya, diam-diam di balik layar nyatet ya. Nah kita tanya, Bu, kenapa nyatet Bu? Ya ini saya pengen tahu Bu, Pak, jadi pria itu gimana sih? Ya kenapa Ibu pengen tahu? Ya karena suami saya belum kayak gini nih. Makanya saya pengen pakai ini nanti sebagai peluru. Hah? Sebagai peluru? Maksudnya apa? Dia mau nembak suaminya, saudara. Jadi tolong ya, ibu-ibu memang belum boleh ikut. Ya, camp ini nggak boleh ikut. Tapi nanti ibu-ibu ada campnya sendiri. Ya, oke. Itu yang saya mau dorong bapak-bapak yang baru bergabung. Mari ikut Pria Sejati, Anda akan sangat diberkati ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Edi buat motivasinya, buat pencerahannya juga pagi hari ini. Kita semakin bergantung ya sama Roh Kudus. Kita nggak bisa bangun rumah Tuhan dengan kekuatan kita ya. Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan. Terima kasih Kak Edi. Sampai ketemu hari Senin. Amin.